Wong kiblatnya satu, Ka'bah, Tuhannya satu, Allah, Nabinya satu, Muhammad SAW. Ya kan, kitabnya Al-Quran sama. Kenapa harus ada perselisihan? Setelah mendengar pernyataan daripada Bapak Khalid Basalamah ini, kami jadi heran sekali kepada beliau ini ya. Mengapa beliau berkata, wong kitabnya satu, yaitu Al-Quran, nabinya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian kiblatnya satu. Kenapa harus ada perselisihan? Kenapa harus ada perbedaan pendapat? Ini kan aneh. Bukankah yang sering melakukan perbedaan pendapat ataupun perselisihan pendapat itu adalah ustadz-ustadz sanjungan kaum Wahabi sendiri, yaitu kelompokmu sendiri ya Bapak Khalid. Kenapa Anda masih bertanya? Kitabnya satu, kiblatnya satu, nabinya satu, kitabnya satu. Kenapa ada perselisihan pendapat? Kenapa? Yaitu terjadi dalam kelompokmu sendiri. Kamu masih ingat nggak dengan pernyataan kamu yang begini ini? Yang haram dimakan dagingnya berarti kotorannya najis. Najis secara hissi. Najis benar-benar membatalin wudu. Kita kena kencingnya kucing, kotorannya kucing itu langsung batal wudunya. Kalau kencing kucing mah nggak najis, Ibu. Jadi kucing itu ya, kencingnya tidak najis, kotorannya tidak najis. Untuk Bapak Khalid Basalamah yang bertanya, kitabnya satu, nabinya satu, kemudian kiblatnya satu, kenapa terjadi perselisihan pendapat? Maka jawabannya ya tadi video itu sudah ya, masalah hukum kotoran kucing saja, Anda sendiri Bapak Khalid sudah berbeda dengan kelompok Anda sendiri, yaitu Badrussalam LC, pujaan kaum Wahabi. Anda katakan kotoran kucing itu najis dan membatalkan wudhu. Sedangkan Badrussalam LC menyatakan kotoran kucing itu suci. Oleh sebab itulah kami heran sekali ketika Khalid Basalamah ini berkata, mengapa kita berselisih pendapat? Bukankah kitab kita satu, yaitu Al-Quran, Nabi kita satu, yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian kiblat kita satu. Lalu kenapa kita berselisih pendapat? Anda tanya sendiri Lid ya kepada kelompokmu sendiri, soal hukum kotoran kucing aja Anda itu sudah bertentangan, berselisih pendapat dengan kawan Anda sendiri yaitu Badrussalam LC. Bahkan ini ya, justru yang Anda katakan bahwa kotoran kucing itu najis dan membatalkan wudhu sama sekali tidak pernah disebut oleh satu ulama pun dari kalangan 4 mazhab. Tidak ada yang mengatakan kotoran kucing itu membatalkan wudhu, nggak ada. Justru Anda ini yang menjadi penyebab perselisihan pendapat di antara umat. Anda itu jangan pura-pura amnesia. Anda terlalu banyak membuat pernyataan kontroversial yang justru menentang ulama-ulama salaf. Anda itu sudah berbeda dengan teman Anda sendiri yaitu Badrussalam LC. Sesama Wahabi soal kotoran kucing aja sudah berbeda pendapat. Apalagi kalau kita telusuri video-video daripada beberapa sutad sanjungan kaum Wahabi. Sangat saling bertentangan teman-teman. Gak percaya? Ayo kita buktikan. Ceramah taraweh. Banyak banget tuh Pak ceramah taraweh Pak. Kultum. Kuliah terserah antum. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat taraweh nggak ada kultum. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Ya, kalau saya boleh katakan itu bid'ahnya di Indonesia, ya betul. Yang pertama kali membuat orang Indonesia betul. Karena kalau antum ke Saudi nggak ada kultum. Selesai sholat sampai selesai habis tarawih mau ceramah silakan, dan itu dilakukan juga di Arab Saudi ya. Secara hukum syar'i tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Beda hukumnya, dan itu yang kuat pendapat. Boleh zikir pakai tasbih. Menurut pendapat yang benar atau yang lebih kuat, boleh zikir pakai tasbih. Berzikir dengan tasbih itu ada beberapa pendapat di tengah para ulama. Ada yang mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan itu adalah hal yang makruh, tidak sampai ke derajat bid'ah. Ya, itu yang difatwakan oleh guru kami Syekh Shalih Al Fauzan. Yang benar, tasbih adalah alat, bukan ritual. Meskipun sebagian ulama berpendapat tasbih adalah bid'ah, contohnya Al-Albani rahimahullahu taala,
Tetapi ulama yang lain membolehkan, Shalih Fauzan dan yang lainnya membolehkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh karena tasbih tersebut hanyalah sebagai alat bukan ritual. Kepada Bapak Khalid Basalamah yang mengatakan wong kiblatnya satu, kemudian nabinya satu, kitabnya satu, kenapa masih berselisih pendapat? Lihat sendiri ya, sesama Sutat Wahabi, ternyata mereka berselisih pendapat. Oleh sebab itu saya katakan kepada Bapak Khalid Basalamah, justru yang sering melakukan sebuah perselisihan pendapat itu adalah kelompokmu sendiri, Pak Khalid ya. Kata Firanda Andirja, ceramah agama setelah selesai sholat tarawih itu boleh, dan itu juga dilakukan di Arab Saudi. Sementara Badrussalam LC, pujaan kaum Wahabi, juga menyatakan itu bid'ah. Ceramah setelah selesai sholat tarawih bid'ah, dan hanya ada di Indonesia katanya. Di Arab Saudi nggak ada. Salah satu dari Sutat Wahabi ini, baik dari Badrussalam ataupun Firanda, kan pasti ada yang berdusta, berbohong atas nama Arab Saudi. Yang satu mengatakan di Arab Saudi tidak ada ceramah setelah sholat tarawih, yang satu lagi mengatakan ada di Arab Saudi. Lah ini piye? Katanya ngikuti Arab Saudi. Menilai Arab Saudi aja sudah berbeda, sudah berselisih pendapat. Oleh sebab itu Khalid Basalamah, sudah, Anda itu jangan pura-pura sok bijak. Wong kitabnya satu, nabinya satu, kitabnya satu, kenapa berselisih pendapat? Lihat sudah, kelompokmu sendiri yang berselisih pendapat. Kemudian soal tasbih, zikir menggunakan tasbih, biji tasbih, oleh seorang ustadz sanjungan kaum Wahabi dinyatakan bid'ah. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatasnamakan nama gurunya Syekh Shalih Al Fauzan, itu apa katanya ya? Katanya makruh. Yang satu lagi mengatasnamakan Syekh Shalih itu ternyata boleh, bukan makruh. Ini kelompokmu sendiri itu bermasalah. Makanya jangan sok-sokan Anda itu berkata wong kitabnya satu, wong nabinya satu, kiblatnya satu, kenapa berselisih pendapat? Ternyata yang berselisih pendapat, bahkan yang sering melontarkan ucapan yang kontroversial, yaitu kelompok Wahabi sendiri. Kalau masih mau bukti lagi, mari kita tonton video daripada dedengkot kaum Wahabi. Namanya Zainal Abidin vs Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ini videonya ya. Mazhab itu, kalaupun ada, itu bukan buat orang awam, tapi buat ahli ilmu. Orang awam sudah dalil, dia tidak bisa beristidlal, dia pegang dalil kitab sunnah. Jadi salah kalau dikatakan saya mazhabnya Syafi'i, dia awam. Ini saya terangkan karena orang-orang awam, saya mazhabnya Syafi'i. Bagaimana antum bermazhab atau bukan mujtahid? Mampu tidak dia beristidlal? Tak mampu orang awam. Jadi mazhab itu kalaupun ada, itu khusus orang-orang alim. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa menentukan salah satu madhab membuat ini adalah bid'ah besar dalam Islam dan kemunduran Islam. Pak, madhab itu apa sih? Jalan kita menuju Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita ditanya apakah kita wajib bermadhab, pertanyaannya antum bisa bikin jalan sendiri atau tidak? Kalau antum sudah bisa bikin jalan sendiri, nggak usah. Karena antum sudah menjadi imam, patut untuk menjadi panutan karena bisa membuat jalan sendiri menuju Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau antum tidak punya jalan sendiri, tidak pakai jalan yang ada, kemana? Nyasar. Coba aja antum berjalan, mau kemana? Ke Jawa Tengah. Nggak mau pakai jalan yang ada, nggak bisa bikin jalan sendiri, lewat sawah, belakang rumah orang. Jadi mazhab itu hanya tempat berjalan menuju Al-Quran dan Sunnah. Dan orang yang tidak mau mazhab, orang yang tidak mau berjalan, tapi maunya tujuan dong, nggak nyampe. Mas, pokoknya tujuan saya ke Pekalongan, tapi saya nggak mau lewat jalan semuanya. Gimana? Saya juga nggak punya jalan sendiri, mas. Ngelamun itu namanya. Mana Bapak Khalid Basalamah? Ayo, mana suaranya Bapak Khalid Basalamah yang berteriak wong kitabnya satu, nabinya satu, kemudian kiblatnya satu, kenapa berselisih pendapat? Lihat tuh, dedengkot Wahabi sendiri berselisih pendapat itu tentang masalah hukum bermazhab.
Kata Abdul Hakim bin Amir Abdad, bermazhab itu untuk orang alim sekelas mujtahid. Wow. Tetapi bermazhab itu gak boleh bagi orang awam. Orang awam itu harus langsung ke Al-Quran, harus langsung ke hadis. Ya Allah, ini kan gimana teman-teman ya? Terbolak-balik ini bahasanya Abdul Hakim nih piye? Kalau orang awam, orang itu masih jahil, tidak ngerti apa-apa, kok malah disuruh langsung ke Al-Quran, disuruh langsung ke hadis Nabi. Justru yang sekelas mujtahid katanya ya, suruh bermazhab. Iki kan bisa mikir atau tidak Abdul Hakim nih? Makanya dibantah itu oleh Zain Abidin Al-Wahabi juga. Katanya Zain Abidin Al-Wahabi ini berkatakan begini ya, bermazhab itu, mazhab itu laksana jalan, jalan menuju Al-Quran, jalan menuju hadis Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita belum punya jalan, ya kita harus ikuti jalannya para ulama itu, kecuali kita sudah sekelas mujtahid. Begitu kawan-kawan. Jadi katanya Zain Abidin, orang itu kalau anti mazhab, tidak mau bermazhab, sedangkan dia sendiri jahil, dia tidak bisa untuk kembali ke Al-Quran hadis tanpa jalannya para ulama, tanpa pemahaman para ulama. Dia itu ibarat orang yang mau ke sebuah tujuan tetapi tidak mau berjalan, tidak mau berlangkah. Ya pada akhirnya tidak akan sampai ke tempat tujuan. Ini sama-sama sutat sanjungan kaum Wahabi, tetapi berselisih pendapat. Oleh sebab itu saya katakan kepada Bapak Khalid Basalamah ini, pernyataan dia yang mengatakan kenapa ya kok terjadi perselisihan pendapat padahal kitabnya satu, nabinya satu, kenapa kok masih berbeda pendapat, berselisih pendapat. Itu justru ada pada Wahabi sendiri. Karena mereka itu untuk memahami Al-Quran, memahami hadis itu sesuai dengan dengkulnya kawan-kawan, tidak ikut para ulama. Ini bermasalah. Apalagi Khalid Basalamah ini, dia sering ngawur di dalam berbicara soal hukum fikih. Dia yang juga mengatakan bahwasanya rukun wudhu itu hanya dua, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku saja. Sementara yang lainnya itu hanya sunnah muakkadah sebagaimana tayamum. Dia juga yang mengatakan bahwasanya rukun sholat diantaranya adalah menutup aurat dan berwudhu. Jadi berwudu kata Khalid Basalamah itu dinyatakan sebagai rukun sholat. Bayangkan ini, mana ada satu ulama aja yang mengatakan berwudu merupakan rukun sholat. Namanya wudu itu bukan rukun Pak ya. Kalau seumpama wudu itu rukun daripada sholat, berarti saat kita sholat kita harus berwudu. Karena rukun itu sesuatu yang ada dalam sholat. Kalau rukun sholat, kipire. Ini ya yang sok-sokan. Kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Mana ada ayat suci Al-Quran, mana ada hadis Nabi yang mengatakan rukun sholat yaitu berwudu. Ya apa rek?